Sekali lagi saya ucapkan selamat berdiskusi. Nanti silahkan berpendapat sesuai dengan disiplin keilmuannya. Silahkan berpendapat dengan pertanyaan yang teknis, yang detail. Nanti notulen pada pada siang hari ini, notulen hasil rapat pada hari ini nanti akan kita tulis, kita akan sebarkan lagi untuk masyarakat secara umum lebih bisa memahami proses tambang ini. Jadi mungkin itu nanti setiap organisasi kita beli ruang penuh, Pak. Kita beli ruang penuh, terserah mau bicara apa, berapa lama, silahkan pertanyaan ditulis, disampaikan. Kalau kita selesai malam, kita selesai malam, Pak. Karena kita mengumpulkan sudah memerlukan waktu, energi dan lain-lain, jadi kita harus memuaskan teman-teman yang hadir. Jadi itu saja, mungkin nanti saya akan mengikuti dialog ini, mungkin saya akan sedikit mengintervensi, menengahi agar kita lebih fokus pada tujuan diskusi pada siang hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan, kemudian pihak PT secara detail umum juga harus mengutarakan apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi teknis untuk menambangnya, kemudian apa yang didapatkan Kabupaten Seluma. Kalau secara umum sih udah jelas, pengennya pasti yang baik-baik, Pak. Saya sedikit bercerita, Pak, pengalaman teman-teman di provinsi, survei di Banyuwangi dan di Martabe kalau tidak salah. Saya sedikit mendengar, ada perjanjian khusus bahwa dividen akan dibagi setelah produksi 20%. Tapi pihak tambangnya nakal, Pak. Pihak produksinya tidak pernah di angka 20%, dibikin di bawah terus. Nah, inilah teknis-teknis yang harus kita tanyakan di bagian hukum. Mungkin dia harus belajar juga bagaimana Kabupaten Seluma ini bisa mendapatkan yang layak. Karena yang terdampak Seluma, bukan di selatan, bukan di Benteng, tapi Seluma. Jadi bagian hukum Pemda juga harus jeli ketika nanti ada perjanjian khusus antara PT dan Pemda. Apa dinotariskan, apa diapakan, yang penting kita sesuai aturan yang berlaku. Jadi itulah yang kita sampaikan, Pak. Jadi saya harap diskusi ini bisa berjalan dengan elok, bisa tertib dan disampaikan dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah terlibat dalam penyelenggaraan dialog pada siang hari ini. Semoga kedepannya informasi yang disampaikan dari berbagai pihak ini bisa sampai ke tengah masyarakat. Karena masyarakat, mohon maaf Pak, jadi masyarakat banyak, jadi masukan-masukannya juga banyak. Oleh sebab itu, sebagai pemimpin wajar ketika dikritik, wajar ketika ada orang berpendapat. Kita harus sikapi dengan baik dan kita cari solusi secara bersama-sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, telah bersama-sama kita dengarkan sambutan dan arahan Bupati Seluma. Bapak dan Ibu, dalam Seluma Berdialog 2025, membangun Seluma melalui investasi tambang emas. Tentunya Bapak Ibu tamunya sudah luar biasa yang akan memandu
rangkaian acara nantinya tidak kalah luar biasa. Moderator pada hari ini kami perkenalkan atas nama Mbak Unga Eria Rizal MIKOM. S2 Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu, putri asli Bengkulu, presenter RBTP, moderator debat Pilkada Seluma 2024, moderator seminar baik tingkat daerah maupun nasional. Bapak dan Ibu, tentunya tadi diawali dengan pantun, maka kita akan mengundang moderator pada hari dengan pantun juga. Mohon berkenan dijawab dengan cakep bersama-sama. Bisa Bapak Ibu? Ke puncak membawa motor, jangan lupa membeli ikan. Kita undang saudari moderator kepada Mbak Unga, dipersilakan. Silakan Mbak Unga, luar biasa cantik ya Bapak Ibu. Silakan Mbak Unga, boleh langsung saja. Baik, saya juga punya pantun. Buah semangka, buah pepaya. Kalaulah masak, baru dimakan. Sambutlah salam dari saya, walaupun tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali di kesempatan kali ini saya diberi kehormatan untuk memandu jalannya acara Seluma Berdialog dengan tema Membangun Seluma Melalui Investasi Tambang Emas. Tepuk tangannya mana nih Bapak Ibu? Kabupaten Seluma ini luar biasa, memiliki Bukit Sanggol yang ternyata berpotensi memiliki emas di atas lahan sekitar seluas 31.000 hektar. Dan ternyata digadang-gadangkan memiliki potensi terbesar kedua setelah PT Freeport Indonesia di Papua. Tapi hari ini kita tidak hanya berbicara tentang tambang emas saja Bapak Ibu, tetapi kita juga berbicara tentang emasnya masa depan Seluma. Bagaimana kekayaan alam ini menjadi berkah bagi masyarakat. Bukan hanya sekedar komoditas yang berlalu tanpa jejak kesejahteraan. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita gunakan forum kita pada hari ini menjadi sebuah diskusi terbuka yang tentu saja membawa solusi yang baik bagi kemajuan Kabupaten Seluma. Bapak Ibu telah hadir bersama kami di sini, narasumber yang memiliki pandangan dan juga pengalaman dari berbagai perspektif. Untuk itu saya undang, saya ajak untuk mengambil tempat. Yang pertama dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi ada Bapak Aldi Mi'rozul. Kami mohon untuk mengambil tempat. Beliau ini nanti akan memaparkan bagaimana arah kebijakan nasional dalam mendorong iklim investasi. Kemudian dari PT Energi Swadinamika Muda, ada Bapak Herman Hidayat, kami persilakan untuk mengambil tempat. Beliau ini mewakili sektor industri untuk berbagi pengalaman dalam pelaksanaan investasi tambang yang bertanggung jawab. Ya, silakan Bapak, silakan. Dan tentu saja saya undang juga untuk bergabung bersama kami di sini Bupati Seluma kepada Bapak Teddy Rahman, kami persilakan untuk bergabung. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu supaya forum kita pada siang hari ini lebih meriah. Baik, saya izin untuk duduk juga Bapak Ibu. Baiklah, seperti tadi di awal sudah saya sampaikan bahwasanya di Kabupaten Seluma ini memiliki potensi yang luar biasa tentang tambang emas ini. Sebelum kita berdiskusi, nanti kita akan mendengarkan bersama-sama tanggapan dari berbagai sudut. Namun sebelumnya kita akan dengarkan bersama-sama pemaparan dari Bapak Aldi Mi'rozul dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Biro Hukum ya Bapak, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Pak Bupati, Pak Wakil Ketua DPRD, Pak Dandim, Pak Kapolres, Ibu Ketua Pengadilan Negeri Seluma, dan mungkin aparatur daerah Seluma untuk seluruhnya. Saya di sini kebetulan dapat porsi terkait dengan menjelaskan investasi. Langsung saja, sebenarnya kan kalau ngomong investasi, tadi kan moderator ngomong tentang free vote kan. Undang-undang pertama kita itu tentang investasi itu untuk izin pertama di Indonesia itu tentang free vote. Jadi ketika kita ngomong kerangka hukumnya, waktu itu pemerintah Indonesia itu investasi asing pertama kali dengan Undang-Undang 1 tahun 67 itu, ya ini free vote waktu itu. Dan memang dia masuk pas ketika dibentuknya Undang-Undang Penanaman Modal. Sehingga kenapa waktu itu Privat meminta undang-undang penanaman modal, karena dia minta perlindungan atas investasi yang dilakukan di Indonesia. Dan juga pemerintah pada waktu itu ceritanya dia ingin menerangkan apa sih hak-hak dan kewajiban Privat terhadap pemerintah Indonesia dan kepada pemerintah daerah pada waktu itu. Makanya munculnya undang-undang penanaman modal. Nah, hampir 20 tahun kemudian muncullah Undang-Undang 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Yang mana pada waktu itu kita sebagai sekarang namanya Kementerian Investasi Bapak Ibu bertugas untuk melaksanakan dan koordinasi terhadap penanaman modal. Yang mana isunya ini hampir seluruh sektor penanaman modal, tidak hanya terkait pertambangan saja. Apa sih kebijakan-kebijakan dari yang kita lakukan? Kenapa investasi dibutuhkan? Boleh jujur, untuk kemampuan APBN kita, pada prinsipnya tidak bisa membiayai seluruh kegiatan pembangunan dari Sabang sampai Merauke. Kenapa? Karena kita oleh karena itu kita butuh investasi, yang mana ada proyek-proyek yang tidak bisa kita dilakukan dengan APBN murni. Nah, yang mana seperti pembangunan jalan atau pembangunan yang dikerjasamakan oleh swasta seperti itu. Jadi pemerintah bagaimana sih untuk mendorong gimana iklim investasi ini menjadi kondusif, yaitu menyiapkan satu regulasi dan lain-lain yang mana kita akan melindungi investor, mempertahankan hak-hak pemerintah dan kewajiban-kewajiban pemerintah yang dilakukan ketika melakukan penanaman modal. Boleh di next paparannya. Ya, ini astacita Pak Presiden Prabowo yang salah satunya ini mewujudkan hilirisasi dan terkait dengan salah satunya bagaimana kita meningkatkan investasi terhadap industri-industri yang dapat meningkatkan pendapatan daerah, pendapatan pusat seterusnya. Bisa next lagi. Ini terkait pertumbuhan investasi 5 tahun terakhir pada periode Pak Jokowi. Waktu itu sampai tahun terakhir yaitu 2002, pertumbuhan investasi kita sebenarnya kan targetnya untuk gimana kita bisa menjadi 8% dan berapa kebutuhan investasi yang kita butuhkan setiap tahun. Di sini tergambar bahwa ketika kita ada sekitar 3,47 jiwa yang akan terserap apabila dilakukan investasi dalam kurun waktu tersebut. Bisa next. Ini realisasi terkait dengan sebelumnya pemerintah Pak Jokowi sebelumnya, yang mana ada kenaikan dari tahun ke tahun. Yang terakhir ketika kita sampai dengan tahun 2024 investasi kita untuk seluruh Indonesia 1.650 triliun. Bisa next. Nah, ini realisasi investasi kemarin, alhamdulillah kita semester 3 tahun 2025 capaian realisasi investasi untuk triwulan ketiga sampai dengan 465 triliun sampai dengan targetnya investasinya 1.500 triliun. Dengan penyerapan tenaga kerja
696,47,8 orang. Bisa next. Nah, kalau melihat gimana sih Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu di sini, kalau kita lihat di peringkat secara nasional, rata-rata nasional itu Bengkulu itu masuk daftar merah, yang mana investasinya itu di bawah rata-rata nasional. Kenapa Bapak Ibu bisa menjawab? Karena memang setahu saya tuh di Bengkulu terakhir kali itu investasi yang besar itu PLTU kalau nggak salah di Kota Bengkulu itu. Dan itu tidak ada investasi lagi selain itu. Makanya untuk angka investasi di kota tersebut, kota khususnya Provinsi Bengkulu ya kita tidak sebut seluruh karena untuk Bengkulu aja sudah sangat kecil ya. Yang mana kita bandingkan dengan coba kita lihat di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara sampai Gorontalo, dan itu ditunjang oleh rata-rata kegiatan pertambangan, khususnya pertambangan nikel. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sana, itu nilai yang besar itu ada yang nilai smelter nikel. Smelter nikel yang ada beberapa tambang nikel pun di situ. Nah, yang mana dari reses investasi kita lihat dari peringkat ya, Bengkulu itu masuk peringkat 34 dari 38 provinsi. Cuma kalah sama Papua, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Pegunungan. Yang mana memang sangat minim sekali. Minim ini disebabkan karena memang dimungkinkan proyek-proyeknya tidak terrealisasi atau memang tidak ada proyek baru sama sekali di Bengkulu. Dan memang investor ini melihat Bengkulu ini seperti apa? Pertama, dukungan infrastrukturnya mungkin belum memadai, atau terkait dengan pelayanan publiknya masih kurang, kita juga belum tahu. Jadi, dan potensi-potensi yang sebenarnya dimiliki Bengkulu ini sama saat ini belum dilirik oleh investor maupun investor asing atau investor dalam negeri yang ini. Next. Nah, ini realisasi terbesar untuk triwulan 3 2025, yang mana kebanyakan perusahaan penanaman modal asing yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh perusahaan atau orang asing itu rata-rata dia terkait usaha smelter kalau misalnya lihat. Nah, terkait dan ada jasa lain, yang ketiga ada penambangan. Jadi sekarang ini kan memang untuk penambangan saya lihat ini memang penambangan tren itu memang nikel. Kenapa? Karena kebutuhan EV, electric vehicle terkait dengan kendaraan listrik, solar panel dan lain-lain untuk kebutuhan nikel. Nah, namun penambangan ini didukung oleh hilirisasi, yaitu ada smelter. Kenapa? Karena pemerintah itu melarang sama sekali untuk mengekspor raw material. Jadi pemerintah itu tidak memberikan izin ekspor untuk raw material. Jadinya ada kewajiban untuk smelter untuk penambang nikel khususnya di Sulawesi dan sekitarnya untuk membuat smelter. Nah, smelter ini akan menjadi nilai tambah luar biasa Pak Bupati. Untuk investasi smelter itu enggak tanggung-tanggung Pak Bupati. Itu 1T. Minimal 1T Pak. 1T untuk smelter. Kita juga itu belum termasuk dengan dia bangun jalan, dan rata-rata Pak Bupati smelter itu bikin kawasan industri. Jadi ketika ada smelter, nanti listriknya itu disuplai oleh smelter. Jadi apabila misalnya contoh Seluma mau membuat kawasan industri yang tempat ada smelter, dia hanya tinggal membuat tenan-tenan saja untuk industri-industri lain tinggal di situ berusaha. Misalnya di Seluma mau bikin industri tekstil, industri pengolahan ikan, pengolahan apapun ya, pengolahan terkait peternakan. Tinggal di satu kawasan industri yang rata-rata memang smelter di Sulawesi itu Pak Bupati itu di kawasan. Jadi ketika ada smelter itu otomatis industri-industri lainnya itu ikut. Karena memang kenapa? Karena kawasan industri itu isunya satu, listrik Pak Bupati. Jadi ketika PLN tidak mampu mensuplai kebutuhan listrik,
Jadi listrik itu dihasilkan oleh smelter-smelter itu yang beroperasi sampai 24 jam sehari. Jadi, nah tidak hanya itu Pak Bupati. Jadi ketika ada kawasan, otomatis seluruh jalan yang menuju kawasan itu dibangun ini penerangan jalan. Jadi banyak tuh ketika baik di Sulawesi, Maluku, jadi Pemda itu menarik pajak penerangan jalan dari itu. Terkait dengan gimana sih pajak daerahnya dioptimalisasikan Pak Bupati. Jadi tidak hanya kan misalnya Kabupaten Seluma itu untuk APBD tidak mampu membuat penerangan jalan sampai mana. Jadi ada kewajiban waktu itu di smelter-smelter sebelum yang sudah ada itu memang membangun penerangan jalan yang bersumber dari smelter itu Pak Bupati. Nah, kalau dilihat dari peringkatnya, ya ini saya kalau ngomong kalau PMDN dan PMA Jawa Barat dan DKI, rata-rata Jawa Barat itu industri besarnya kenapa? Karena berdasarkan industri. DKI Jakarta nilai sebesar ini karena rata-rata pabriknya di Papua, pabriknya di Ambon, pabriknya di Sulawesi, kantornya di DKI. Jadi DKI ini lebih banyak terkait jasa. Jadi tidak ada industri lagi yang baru di DKI Pak Bupati. Udah tidak, untuk industri Pulau Gadung aja itu sudah hampir mau ditutup karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan ternyata tata ruang. Jadi realisasi besar ini kenapa? Karena investor-investor asing sebelum investasi di daerah itu dia membangun kantor cabang di DKI yang mana biasanya bangun ini holding company, kalau kita bilang holding company untuk membangun lili-lili bisnis lainnya. Jawa Timur, kalau Jawa Timur kita lihat itu juga dia rata-rata memang industri. Nah, Sulawesi Tengah yang saya bilang ini Pak Bupati, ini smelternya banyak banget sampai dia over capacity. Sampai dia itu terlalu banyak smelternya dibanding tambangnya. Jadi memang waktu itu berlomba-lomba karena kita itu membangun smelter itu mendapat fasilitas Pak Bupati dari pemerintah pusat terkait pembebasan biaya masuk, pembebasan pajak PPh badan dan lain-lain. Seperti itu. Dan Banten memang ini kalau Banten pun sama terkait industri juga. Jadi kalau kita lihat kalau nilai yang paling signifikan memang Sulawesi itu hanya 2 kegiatan yang kita lihat memang tambang dan smelter. Dan kalau kita melihat realisasi Sulawesi 10 tahun sebelumnya, sebelum tahun 2011 mungkin, dia itu nggak ada apa-apanya Pak Bupati. Dia hanya tanah kosong, nggak ada investasinya, kegiatan perdagangan pun tidak signifikan. Seperti itu Pak. Jadi mungkin ke depan ya, mudah-mudahan ya kalau ternyata misalnya tambang emas ini berjalan dengan baik, ya kalau di Freeport kan sudah bikin kota sendiri. Kalau Pak Bupati pernah ke Timika, di situ udah jadi kota yang luar biasa ya. Apapun ada karena ekspatriat itu tinggal di sana. Hotel pun lebih bagus di sana. Jadi ketika ada investasi besar membangun suatu infrastruktur, otomatis ditindaklanjuti dengan adanya hotel, penginapan, rumah makan segala macamnya yang mendukung kegiatan tersebut. Itu nilai tambahnya. Itu kita belum melihat dari aspek-aspek pendapatan daerah dan pendapatan pusat itu kita belum melihat. Jangan ini Pak Bupati, nanti apabila, saya nggak tahu pajak air tanah itu dipungut siapa. Itu pajak air tanah itu sangat besar. Kemarin itu Freeport itu sampai 1T pajak air tanahnya. 1T untuk pajak air tanah saja. Dia itu membayar ke beberapa provinsi karena terbagi dari beberapa provinsi kegiatan usaha pertambangannya. Jadi kalau kita lihat dari segi pertambangan, apa sih yang bisa dinikmati daerah langsung? Pertama pajak air tanah, kedua pajak penerangan jalan, ketiga kalau ternyata dia bangun hotel. Pak Bupati, di Morowali itu tidak ada hotel, yang bangun hotel itu pemilik tambang. Jadi hotel itu
jadi kita nih pemerintah kalau ke sana tuh nginep di sana Pak, karena sama sekali tidak ada hotel lain yang dibangun dan itu hotelnya lumayan sangat bagus yang Pak Bupati. Jadi dari hotel dia bangun sampai dia bangun landasan pacu sendiri, landasan pacu sendiri. Gimana sih orang-orang di sana bisa langsung dari Halim turun ke Morowali? Sedangkan kalau kita normal, kita harus ke Palu dulu dan terbang lagi, itu butuh waktu. Namun mereka membuat bandara sendiri gitu. Dan kita harapkan waktu itu kan investasi bandara sangat besar sekali kalau kita bangun sendiri. Makanya kita mudah-mudahan ke depannya pesawat-pesawat yang lain itu bisa landing di sana karena memang itu milik pribadi. Boleh next? Ya ini sebenarnya terkait risiko investasi ini tidak hanya dari dalam negeri, namun di luar negeri terkait dengan tren pelambatan ekonomi dunia, terkait dengan FDI yang menurun, jadi cenderung investor asing itu agak enggan untuk menolak. Jadi kita jangan salah Pak Bupati, jadi orang Cina aja Pak Bupati, dia narik investor asing. Dia orang negara besar, negara maju, tapi tetap butuh investor asing. Kenapa? Karena dia ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi dia. Makanya ketika investor asing itu menjadi daya tarik kita, daya tariknya apa? Kita sudah punya infrastruktur dan ekosistem investasi yang bagus. Insya Allah orang investor asing itu akan tidak ragu untuk investasi di Indonesia. Seperti itu Pak. Sama ini kita garis bawahi, yang konflik sosial. Saya bercerita sedikit Pak Bupati, sebelum di PT Sluma saya pernah nanganin kasus tambang emas di Nagan Raya, di Aceh. Akhirnya PMA itu mengurungkan niat waktu itu untuk investasi. Kenapa? Karena waktu itu luas tambangnya kalau nggak salah 10.000 hektar. Itu melingkupi 2 kabupaten Nagan Raya dan Aceh Besar. Sampai saat terakhir dan sampai konflik tidak ketemu titik maunya warga seperti apa, maunya pemerintah daerah seperti apa, dan ada warga itu, ada banyak warga itu mintanya macam-macam, tidak ada. Makanya saya bilang forum ini sangat baik. Jadi untuk kalau kita sebut di pemerintah itu meaningful participation, partisipasi yang bermakna. Jadi dengan adanya usaha ini, pemerintah pusat berharap tidak ada satu orang pun di Sluma, khususnya di Sluma itu dirugikan. Jadi mereka dapat haknya yang rata, dapat apapun sama seperti warga-warga lainnya. Dan bagi pemerintah daerah dapat menarik haknya juga seperti itu. Apabila perusahaan kan sebenarnya bisnis ya, tapi kan bisnis juga perlu di-sharing, dibagikan. Dan saya bilang apabila bisnis dan masyarakat serta pemerintah daerah berjalan beriringan, bisnis itu akan berlangsung lama, relatif lama dibanding ketika bisnis itu selalu berkonflik. Soalnya gini, perusahaan itu karena kan investasi itu resiko tinggi, untungnya lama, dan dia tidak menggunakan uang sendiri Pak Bupati. Kadang-kadang dia ngutang Pak Bupati, dia ngutang untuk membangun sesuatu yang sebenarnya dia belum tahu keuntungannya sebenarnya. Makanya kadang-kadang masyarakat atau kita perlu bersabar juga, tapi kita harus melihat progresnya Pak Bupati. Ini progresnya bagaimana? Apakah memang niat investasi atau kok memang kadang ada perusahaan-perusahaan memang di beberapa perusahaan memang hanya didiamkan saja, tidak berjalan. Ujung-ujungnya mereka tidak punya investor. Jadi nggak punya dana Pak Bupati. Dia nggak punya dana buat melakukan kegiatan. Banyak kegiatan tambang yang punya izin tapi nggak punya dana, karena kegiatan tambang itu lumayan sangat besar sekali kosnya itu. Makanya kita perlu konsisten untuk mengawal ini apa sih sebenarnya realisasi dari kegiatan tambang ini, apa sih masalahnya, kita bantu. Kalau di pemerintah, masalah di pemerintah kita selesaikan, kalau terjadi di masyarakat kita cari apa sih solusinya, seperti itu. Nah, kegiatan tambang ini akan bisa dipetik itu kalau investasi awal sampai sudah semua izinnya itu paling lama 3-4 tahun. Karena dia belum, ketika dia beroperasi 2-3 tahun itu belum bisa menghasilkan apa-apa. Karena
prosesnya memang sangat panjang dan butuh kesabaran Pak Bupati. Namun ketika hasilnya sudah keluar, itu misalnya ternyata kandungannya cukup untuk